Selanjutnya kita akan bahas tentang torsi ya. Nah, apa bedanya ketika kita bahas yang ini kan berarti kita istilahnya dinamika partikel titik. Artinya partikel itu kita anggap sebuah titik. Dia nggak punya panjang, lebar, tinggi, kedalaman atau apapun. Yang nggak titik. Nah, kalau partikel titik pakainya ini ya sigma F sama dengan M theta dot kuadrat R atau MV kuadrat per R. Tapi bagaimana kalau dia bukan benda titik ya? Misalkan kita punya bola atau kita punya batang dan sebagainya. Nah, maka kita akan perlu tinjauan secara torsi ya. Jadi, definisi torsi sama dari definisi. Nah, torsi itu sama dengan R cross F. Nah, berarti pakai perkalian cross ya, atau cross product yang kemarin. Nah, apa itu R? Jadi, karena torsi ini kita perlu satu tinjauan ya. Jadi, kita perlu suatu poros. Perlu, kalau kita tinjau torsi, kita perlu ada poros. Nah, misalkan ini porosnya O. Lalu ini katakan bendanya berupa batang seperti ini ya. Batang lurus. Lalu F-nya itu adalah ke sini. Misalkan kita buat random aja ya. Misalkan ke sini lah. Sini. Nah, R itu merupakan vektor yang ditarik dari poros ke titik tangkap gaya. Titik tangkap gaya itu titik tempat gaya bekerja pada objek ini ya. Jadi kalau ini batangnya segini. Nah, maka titik objek itu bekerja, gaya itu bekerja pada objeknya adalah di ujungnya sini ya. Berarti kalau kita buat R, dia dari poros sini ke sini. Nah, ini merupakan vektor R. Lalu nanti ya torsi sama dengan itu ya berarti. Torsinya sama dengan R cross F ini ya. Ya nanti torsinya hitung pakai ini. Nah itu pengertian R dan F-nya. Lalu selayaknya gaya, dia nanti juga ada sigma torsi ya. Tapi sebelum itu aku jelaskan tentang vektor kecepatan sudut ya. Ini yang perlu diketahui. Vektor kecepatan sudut. Omega ya. Jadi bagaimana kita menggambarkan vektor omega? Misalkan ini benda, oh ini batang ya. Batang A dia berputar ke sini dengan kecepatan sebesar omega. Kecepatan sudutnya itu omega. Lalu batang yang kedua kebalikannya ya. Arah muternya kebalikannya tapi besarnya sama. Jadi seperti ini. Nah, perhatikan bahwa arah putarnya kan beda ya. Jadi arah itu udah berlawanan, tapi besarnya sama. Maka bagaimana kita menentukan vektor omeganya? Pakai aturan tangan kanan ya. Jadi seperti jempol orang oke gini. Nah, arah putaran keempat jari itu merupakan arah muter omeganya. Lalu arah jempol itu merupakan arah vektor omeganya ya. Jadi kalau yang kiri ini karena dia mutarnya
berlawanan jarum jam, kita dapat omeganya itu dia keluar bidang gambar ya, atau notasinya seperti ini. Jadi bayangkan ini layar yang kalian lihat, terus omeganya itu dari layar menuju ke kalian atau keluar bidang gambar. Nah, berarti kalau yang ini tinggal kebalikannya ya. Kalau yang tadi itu keluar bidang, maka kalau yang sebelah kanan, kalau putarannya 4 jari itu mengikuti putaran ini, maka arah jempolnya menuju ke layar ya. Jadi menuju ke dalam layar. Jadi arah omeganya adalah seperti ini. Oke, sekarang misalkan kita juga perlu kecepatan, ya berkaitan dengan kecepatan sudut itu juga ada kecepatan ya, kecepatan tangensial. Oke, jadi misalkan nih kita punya batang yang berputar seperti ini. Jadi omeganya itu ke luar bidang ya. Nah, kita ingin tahu berapa kecepatan objek yang ada di sini ya. Objek di titik A lah kita sebut. Nah, ini porosnya. Maka dari sini ke sini itu ini merupakan vektor R ya. Seperti di torsi tadi. Nah, kecepatan di titik A ini kan RA ya. Berarti kecepatan tangensialnya itu sama dengan omega cross R. Nah, untuk cross ini kalau mau tahu arahnya adalah seperti di listrik ya. Ada aturan tangan kanan kan. Aturan tangan kanan itu kan berarti biasanya ini jempol. Jempol itu eh, ini jempol. Nah, anggap aja seperti ini ya. Ya ini jelek sekali. Nah, ini jempol itu biasanya I. Lalu ini arah misalkan arah B ya. Ini kan ini dulu. Misalkan ada partikel bermuatan ya, bermuatan Q, kecepatannya ke sini, lalu medan magnetnya ke sini. Kita ingin cari tahu gayanya kemana. Nah, itu kan pakai aturan tangan kanan ya. Jadi jempol ini kecepatannya, arah kecepatan. Lalu telunjuk itu eh, arah B-nya. Nah, nanti jari tengah adalah arah F-nya. Nah, analoginya sama. Kalau kita mau mencari tahu arah V, berarti yang pertama, vektor yang sebelah kiri, ini kita pasang ke jempol ya. Jadi ini jempolnya adalah omega. Lalu vektor yang kedua, ini kita pasang ke tangan, ke jari tengah ya. Jadi ini vektor R-nya ke sini. Nah, lalu hasilnya adalah jari tengah itu merupakan vektor V-nya. Jadi V. Nah, kebayang ya. Jadi kalau di gambar ini, omeganya itu keluar bidang, R-nya itu ya sesuai arah itu, bisa dicoba. Maka kelihatan bahwa VA nanti dia akan ke sini ya. Nah, ya sesuai kan ya dengan kenyataan bahwa ya tentu saja kecepatan di A adalah arahnya ke situ ya. Tegak lurus dengan batang dan tegak lurus dengan R ini. Nah, jadi itu kecepatan tangensial ya. Oke. Nah, dari situ nanti kita seperti di hukum Newton ada besaran yang dinamakan momentum linier ya. Nanti juga ada momentum sudut ya. Kalau di torsi. Jadi ada momentum sudut.
Nah, kalau momentum sudut itu lambangnya L sama dengan I omega. Oke, sederhananya L itu seperti ini ya, walaupun aslinya nanti tidak sesederhana ini, tapi untuk sementara pakai aja yang sesederhana ini. Oke, dari situ setelah kita mendefinisikan momentum sudut, nah hukum Newton untuk rotasi, hukum Newton untuk torsi ya berarti. Nah, kalau hukum Newton untuk torsi analog ya dengan seperti di translasi tadi, berarti ini sigma tau sama dengan kalau tadi kita pakai momentum linear, kita pakai momentum sudut sekarang. Nah, berarti di omega per dt. Nah, kalau kita turunkan, kita anggap momen inersianya bisa berubah ya. Jadi nanti di per dt omega tambah lalu kalau jika omeganya itu konstan ya, bukan omega, jika momen inersia itu konstan, maka ya suku pertama di garis kanan hilang, sama dengan I kali d omega per dt. Nah, d omega per dt itu percepatan sudut ya berarti. Jadi sigma tau sama dengan biasanya disebut sebagai alfa. Jadi untuk torsi pakai itu ya, sigma tau sama dengan I alfa.